Kalau bagi daerah ini sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, Pak, sehingga telah kita kanunkan atau kita perdakan dengan Perda nomor 6 tahun 2013, yaitu tentang pembentukan program Kota Terpadu Mandiri Ketapang Nusantara dengan hinterlandnya. Oleh karena itu, bagi kami di daerah, ini adalah sesuatu yang sudah menjadi tujuan, dan tentu mohon dukungan sepenuhnya dari terutama jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mungkin nomenklaturnya mulai hari ini sudah disesuaikan, tetapi substansinya untuk penanganan daerah-daerah yang memerlukan penanganan khusus. Bapak sekalian, kami ingin menambahkan informasi mungkin ada manfaatnya bagi kita, terutama bagi Bapak yang mengolah hasil evaluasi lapangan ini. Yang pertama, adapun menjadi dasar kami menetapkan kawasan Ketapang dan sekitarnya ini menjadi program Ketapang Nusantara atau Kota Terpadu Mandiri adalah sebagai pemerataan pembangunan di antara semua kecamatan. Kami sampaikan kepada Bapak Ketua Tim berdasarkan data kita, sesungguhnya Kecamatan Linge ini adalah kecamatan paling luas di Aceh Tengah. Hampir 40%, tepatnya 39,65%. Tapi penduduknya hanya 5% dari penduduk Aceh Tengah. Jadi wilayahnya 40%, penduduknya hanya 5%. Oleh karena itu, kalau tidak ada program khusus, maka wilayah ini tidak mampu mengejar ketinggalan dari kecamatan-kecamatan lain. Salah satu program kita di daerah adalah dengan mengembangkan program peternakan, karena wilayah ini juga dari segi curah hujannya relatif lebih rendah daripada wilayah lain di Aceh Tengah. Mungkin Bapak selama beberapa hari ini sudah mengamati, di sini sudah curah hujan tinggi, di sana kadangkala belum. Jadi relatif lebih kering. Oleh karena itu mungkin bagi tanaman relatif memerlukan teknologi, tapi sebelumnya ini hanya fokus dikembangkan masyarakat dengan ternak tradisional. Nah, pola inilah yang kita rubah menjadi pola peternakan yang lebih dalam penerapan teknologinya, yaitu melalui program kawasan kami sebut namanya Ketapang Terpadu, dan selanjutnya dikembangkan oleh Pak Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau Tenaga Kerja Transmigrasi dalam bentuk program KTM. Bapak sekalian, kami khususnya wilayah yang lokasi survei ini, yaitu 3 desa atau 3 kampung kalau di sini, Reje Payung, Jamat, dan Linge. Pertama infrastruktur, Pak. Nah, insya Allah ini sudah kami programkan, bahkan sudah kami mulai sesungguhnya, tetapi belum bisa berlanjut 2 tahun terakhir karena keterbatasan kemampuan kami, tapi insya Allah 2015 ini akan kami teruskan. Oleh karena itu Bapak melihat di bagian ujung, tepatnya antara Jamat dan Reje Payung itu sudah mulai kita aspal. Demikian juga di pangkalnya ini, pintu masuknya ini. Dengan harapan sebenarnya ini kita buat 2 ruas, dari timur ke barat, juga dari barat ke timur, nanti ketemu di tengah. Insya Allah ini akan kita lanjutkan. Yang kedua, fasilitas lain seperti puskesmas. Sekarang kita sedang membangun satu puskesmas di situ, Pak.
memang idealnya normatifnya sebenarnya satu kecamatan itu kan satu puskesmas. Tapi untuk Linga ini kita bikin dua, karena luas wilayahnya dan tahun ini sedang dibikin Pak. Insya Allah 2015 kita sudah fungsikan. Jadi ada puskesmas tersendiri nanti di daerah Ketapang. Nah, demikian juga SMA tadi dalam data Bapak negerinya satu, sesungguhnya dua itu Pak. Ada di Isak ini satu, di Ketapangnya satu. Jadi SMA negerinya sudah dua. Selain itu juga sarana pendukung pelayanan ke masyarakat lainnya kita sedang dan terus untuk disempurnakan. Selanjutnya Bapak sekalian, kami menginformasikan juga bahwa dengan keputusan Menteri Kehutanan tahun 2013 tentang peta kawasan Pak, alhamdulillah yang lokasi kita ini kemungkinan baru dibebaskan dari produksi ke APL, sehingga semua tadi Bapak sebut APL. Tapi sesungguhnya Pak, yang produksi, yang kawasan produksi yang berbatasan tadi itu sedang dalam proses juga untuk dialihkan menjadi APL. Dan sudah di tingkat Bapak Menteri Kehutanan. Kalau hutan produksi ini Pak, insya Allah tidak serumit hutan lindung atau kawasan konservasi. Kalau konservasi dan hutan lindung memang agak panjang dan itu payah sekali sampai harus ada persetujuan DPR RI. Tapi kalau hutan produksi biasanya kalau kita meyakinkan jajaran Kementerian Kehutanan, insya Allah bisa tuh. Dan sekarang ini yang perbatasan tadi Pak, hutan produksi barat, timur, utara, selatan itu sedang dalam proses itu Pak. Proses ini Pak. Proses. Nah, karena ketinggalan yang kita maksud dulu sebelum terbit SK tahun 2013 ini, sesungguhnya ini masuk Pak. Tambah kawasan lain juga masuk, beberapa dari produksi masuk. Tapi karena mungkin ada kesalahan penafsiran, sehingga yang dikeluarkan yang sedikit saja. Nah, tapi setelah kita bahani kembali melalui Pak Dirjen Planologi, alhamdulillah beliau sudah paham betul tentang apa yang kita maksudkan, karena banyak sekali di sini kebun kopi pun masih kawasan hutan. Itu yang ingin kita keluarkan semua, tambah seperti ini tadi, kawasan-kawasan yang mau kita pakai untuk masyarakat. Dan saat ini Pak masih di Kementerian Kehutanan. Mudah-mudahan nanti kalau itu sudah keluar, berarti hutan produksi ini insya Allah semua sudah menjadi kawasan areal penggunaan lain. Itu usaha kami di daerah Pak. Tapi tentu dengan hasil survei ini juga tidak menghambat, karena memang sudah APL semua Pak ya. Kita ingin perluasannya tadi. Kemudian berkaitan dengan jalan utama, adalah benar yang Bapak sampaikan, nanti akhirnya yang sekarang sedang bekerja itu diperkirakan 2016 sudah selesai semua Pak. Nanti kita, jalan utama kita sudah yang Bapak sebut tadi. Iya, itu pertama lebih landai, lebih luas, dan juga lebih singkat, 18 km. Nah dengan demikian ke Jamat itu nanti kami perkirakan hanya 1 jam. Dari sini hanya 1 jam. Bahkan mungkin kalau sudah aspal semua nggak akan sampai 1 jam. Kalau sekarang kan masih 3 jam itu Pak, kalau ke Jamat lewat jalur kanan ini. Nah, harapan kami yang berikutnya adalah dukungan semua instansi seperti yang Bapak harapkan, dan juga dukungan dari lembaga legislatif kita sebagai dukungan hukum legalitas. Ini tentu kita harapkan, alhamdulillah Bapak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili wilayah itu al-hadir Pak, yang mewakili. Selanjutnya kami minta mungkin sedikit dari Pak Ketua atau dari
anggota dewan kita dalam bentuk dukungan moral dan dukungan dari segi legalitas program ini, walaupun kanunnya sudah ada, tapi tentu setiap saat memerlukan dukungan. Pada Pak Ketua kami persilakan.